Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 27 Mei tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 23 ayat ketiga. Bilangan pasal 22 ayat 36 sampai pasal 23 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?" Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu. Tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku, akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Dengan tema dikuasai kebebalan. Seringkali banyak kemarahan, kekecewaan, bahkan kejatuhan kita sebagai manusia datang dari sikap serta pikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu dapat dikendalikan dan dikondisikan demi memenuhi hasrat serta tujuan kita. Kepongahan itulah yang seringkali merusak serta menuntun kita kepada dosa. Bahkan kita lupa bahwa ada Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Hal itulah yang juga menjadi pola pikir Balak, sang penguasa Moab. Dengan gembira ia menyongsong Bileam yang datang karena mengira bahwa dengan harta kekayaannya, akhirnya Bileam mau menurutinya untuk mengutuk Israel. Namun Bileam bukan tunduk kepada Balak, melainkan terikat janji kepada malaikat agar ia hanya memperkatakan apa yang Allah perintahkan. Kesombongan Balak makin terlihat saat ia mengajukan tanya penuh sindiran kepada Bileam. "Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Apakah benar aku tidak sanggup memberimu upahmu?" Di ayat yang ke-37. Meskipun demikian, Bileam tegas mengatakan kepada Balak bahwa apapun yang dikatakannya hanyalah perkataan Allah yang ditaruh di mulutnya di ayat 38. Diksi tersebut digunakan untuk menegaskan ketertundukan mutlak Bileam kepada Allah. Bileam sadar betul bahwa Allah dapat melihat yang tersembunyi. Teguran Allah sudah ia terima melalui perjumpaannya dengan malaikat, dan sepertinya Bileam tidak menginginkan teguran Allah datang kepadanya lagi. Balak tidak memahami betul keteguhan hati Bileam dan masih merasa Israel pasti akan kena kutuk. Kepercayaan diri itu terlihat saat Balak mengarahkan Bileam untuk melihat Israel dari atas bukit di ayat 41. Saat itu, mungkin ia berpikir bisa memperalat Bileam untuk menghancurkan musuhnya. Pada akhirnya, harapan Balak itu tidak tercapai karena Bileam hanya tunduk kepada Allah yang ternyata berpihak pada Israel. Kadang-kadang kepongahan itu juga merasuk dalam sanubari kita sebagai Balak. Kita berkeras dalam kekebalan dan merasa
bisa mengatur serta menguasai segala sesuatu. Seharusnya, hidup yang kita jalani adalah soal menjadi taat seutuhnya kepada Allah. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau boleh memberikan kami penguatan, boleh membuat kami lebih dekat dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami hanya fokus terhadap-Mu. Fokus untuk hidup seutuhnya taat kepadamu. Bukan terus-terusan dikuasai oleh kebebalan kami, oleh kekhawatiran kami, bahkan oleh ketidakpercayaan kami. Kami menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menjagai kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.